Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحاضرين عزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini 25 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup di alam dunia. Dan ini merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Terlebih suasana yang kita hadapi adalah nuansa Ramadan, musimul ibadah, satu musim ibadah yang dimana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih banyak kebaikan. Dan di antara puncak kebaikan yang diharapkan oleh setiap manusia untuk dia dapatkan, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Pantas kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu riwayat yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hurima Lailatul Qadar faqad hurima." Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia terhalang dari mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya hadis ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi diri kita. Di antara barometer seseorang diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mendapatkan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi kami katakan, Nabi sabdakan, "Man hurima khairaha faqad hurima." Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia akan terhalang dari mendapatkan banyak kebaikan. Artinya apa? Semua kita hamba Allah punya peluang yang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terlebih di Ramadan, Allah kondisikan kita enak beribadah kepada Allah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Ketika datang Ramadan, maka Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maknanya adalah kita dimudahkan oleh Allah menjalankan semua ketaatan, menjalankan semua ibadah, berbagai macam variasi ibadah yang pada akhirnya akan memudahkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Allah persempit jalan seorang hamba Allah untuk melakukan maksiat, melakukan dosa. Rasa malunya lebih besar berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Ini karunia dari Allah. Dan yang terakhir Nabi katakan, wasufidatish syayatin. Faktor eksternal yang menjadikan banyak manusia malas ibadah, berpaling dari jalan Allah, yaitu syaitan, dibelenggu di Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan yang dibelenggu adalah maradatul jin, gembong-gembongnya syaitan. Apapun kondisinya, apakah gembongnya atau semua syaitan, yang jelas syaitan tidak leluasa menggoda kita. Sehingga nuansa Ramadan semakin memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Allah karuniakan ada di Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Satu fasilitas malam khairum min alfi syahr, yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maknanya para ulama jelaskan, di antaranya Al-Imam An-Nakhai,
Jika kita beribadah di malam tersebut, bertepatan saat itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai amalan kita lebih baik sebagaimana kita kerjakan selama 1000 bulan. Durasi yang sangat panjang, yang kalau kita mau buat, kita ganti menjadi bentuk tahun, ini sekitar 83 tahun lebih. Allah akan nilai ibadah kita yang boleh jadi durasinya hanya setengah jam, 1 jam atau lebih sedikit, dinilai oleh Allah sebagaimana kita mengerjakannya selama 83 tahun lebih, full isinya ibadah. Dahsyat. Pantas kalau kemudian Nabi katakan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia terhalang untuk mendapatkan banyak kebaikan. Banyak ulama memberikan tips bagaimana agar kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ana akan sampaikan, ini amalan standar minimal. Lebih dari ini dahsyat. Ini standar minimal. Ada beberapa amalan yang bahkan salah satunya saja Imam Syafi'i katakan, jika orang ini komitmen mengerjakannya khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, yang memang disitulah terdapat Lailatul Qadar. Sekarang kita sudah masuk hari ke-25. Nanti malam ke-26, kita masih punya beberapa hari, malam ke-26, 27, 28, 29. Jika Ramadan 30 hari, berarti kita masih punya 5 malam. Artinya peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar masih cukup besar. Karena memang pastinya Lailatul Qadar itu menjadi rahasia Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran. Lailatul Qadar pasti terjadi di 10 hari terakhir. Walaupun ada riwayat yang mengatakan fi lailatul witr, di malam-malam ganjilnya. Akan tetapi para ulama juga mengatakan bahwasanya penyebutan malam ganjil ini bukan berarti pemutlakan malam tersebut terjadi di malam ganjilnya, di 10 hari terakhir. Bukan. Ana lebih condong mengikuti pandangan ulama-ulama bermadzhab Syafi'i yang mengatakan di malam genap pun sangat mungkin Lailatul Qadar itu terjadi. Kaitannya penyebutan malam ganjil itu menunjukkan penekanan, bukan pemastian. Artinya peluang terjadi di malam genap pun besar. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taharraw Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Berarti di situ juga terdapat malam genapnya, jemaah. Amalan apa saja yang minimal nggak boleh kita lewatkan. Jangan sampai luput di 10 hari terakhir. Wabil khusus di 5 malam terakhir yang akan kita jalani. Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus jaga salat fardu yang kita kerjakan, khususnya 2 salat, yaitu salat Isya dan juga salat subuh. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, man shallal Isya wal fajr fi jama'atin. Barang siapa yang mengerjakan salat Isya dan juga salat subuh secara berjamaah, ini poin yang mesti harus diperhatikan. Secara berjamaah, wabil khusus kita yang laki-laki berangkat ke masjid. Alhamdulillah Allah berikan nikmat. Masjid kita, Masjid Al-Hidayah, ya, masjid yang sangat kondusif untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid dengan ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita tegakkan di dalamnya. Barang siapa yang menjaga 2 salat, salat Isya dan salat subuh, apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Rasul katakan, kana lahu kaqiyami lailah. Maka Allah akan berikan ganjaran seperti dia melaksanakan salat sepanjang malam. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. Kalau secara normal nggak akan mungkin kita mampu melaksanakan ibadah salat sepanjang malam. Kalau kita mau buat konkret, perhitungan malam dimulai saat maghrib tiba, katakanlah jam 6. Berakhirnya waktu malam itu saat waktu subuh tiba. Kita salat, kita jaga 2 salat ini, salat Isya dan salat subuh secara berjamaah, mobil khusus di masjid buat laki-laki. Maka nilainya seperti kita mengerjakan salat semalam suntuk, dari sejak ba'dal maghrib sampai subuh. Allahu Akbar. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika di malam-malam lainnya sepanjang tahun saja begini dahsyatnya karunia pahala yang Allah akan berikan, bagaimana jika itu terjadi di malam Lailatul Qadar? Semakin dahsyat lagi jemaah. Oleh karenanya ini amalan pertama yang harus kita perhatikan, kita amalkan dan jangan sekali-kali kita tinggalkan.
Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu salatu lailah." Jangan lewatkan salat tarawih di sisa Ramadan yang akan kita jalani. Dan ikuti salat tarawih berdasarkan ilmu sampai selesai. Imam menyelesaikan salat tarawihnya 11 rakaat. Antum ikut di satu masjid 11 rakaat imamnya, ikut sampai selesai 11 rakaat. Jangan 8 rakaat kemudian antum pulang. Atau antum ikut di satu masjid yang 23 rakaat, ikuti bersama imam 23 rakaat. Kenapa demikian? Perhatikan jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam," barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan bersama imam hatta yansarifa, sampai imam menyelesaikan salatnya. Imam 11, kita selesai 11. Imam 23, kita pun ikut 23. Kalau seperti ini konsepnya, apa kata Nabi? Kutiba lahu salatu lailah. Allah akan catatkan lagi buat dirinya seperti dia mengerjakan salat malam semalam suntuk, sepanjang malam. Padahal durasi tarawih kita berapa lama di mana? Umumnya di Indonesia setengah jam, 45 menit prestasi. Kalau 1 jam biasanya jamaah udah banyak yang resah. Ya. Tapi rata-rata setengah jam atau 45 menit. Ini sudah luar biasa. Jaga salat tarawih kita di sisa akhir Ramadan, di malam-malam harinya yang kita akan jalani. Jika itu terjadi di Lailatul Qadar, yang pastinya Allah akan tentukan di 10 hari terakhir, yang setiap hamba Allah punya kesempatan untuk mendapatkannya, di antaranya dengan jalan menjaga salat tarawihnya, maka Masya Allah luar biasa. Kalau terjadi di Lailatul Qadar, maka semakin berlipat ganda nilai amalan kita tersebut. Tidak hanya kita kerjakan semalam suntuk, tapi juga seperti kita kerjakan full 83 tahun lebih atau 1000 bulan. Luar biasa ya. Yang terakhir, amalan yang mesti kita jaga, jangan sampai luput di sisa malam-malam Ramadan yang akan kita jalani. Baca Al-Quranul Karim. Terlebih bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Para ulama katakan, Ramadan syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Makanya kalau kita melihat ke belakang bagaimana para ulama terdahulu, hirasnya, semangatnya mereka dalam membaca Al-Qur'an di Ramadan dahsyat. Al-Imam Abu Hanifah, atau nama aslinya adalah Nu'man ibn Thabit, beliau setiap hari mengkhatamkan 2 kali. Al-Imam Qatadah, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari khatam, berarti perharinya 10 juz, dahsyat. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, setiap hari beliau khatam Al-Quran. Apa yang menjadi motivasinya? Karena Ramadan bulan Al-Quran, pahala dilipat gandakan. Di luar Ramadan saja kita baca Al-Quran, satu hurufnya bi asyri amthaliha. Allah akan ganjar dengan 10 pahala kebaikan. Bagaimana jika itu terjadi di Ramadan? Terlebih kalau kita mendapati riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memurajaah, mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya di hadapan Jibril. Kapan itu terjadi? Di Ramadan. Oleh karenanya jangan lewatkan aktivitas membaca Al-Quran di sisa Ramadan yang akan kita jalani. Semoga dengan kebiasaan yang terus kita rutinkan di Ramadan akan menjadi kebiasaan kita sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita, untuk terus akrab dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah jalan kemuliaan, kitab suci paling mulia. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Allah menurunkan kitab sucinya jumlahnya itu ratusan. Apakah yang berupa kitab suci besar, kitab-kitab besar, ya, ataupun yang berupa suhuf kepada para rasulnya, terangkum dalam beberapa kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. 3 kitab suci besar ini terangkum atau disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quranul Karim menjadi penyempurna semua kitab suci yang Allah telah turunkan. Ini kitab termulia, kitab suci yang termulia, jemaah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul termulia, melalui
malaikat yang termulia yaitu Jibril alaihissalam yang ada di langit. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran yaitu Ramadan menjadi bulan termulia. Malam di mana Allah turunkan Al-Quran yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, menjadi malam termulia. Rasulullah sampaikan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi umat termulia. Maka siapapun yang akrab berinteraksi dengan Al-Quran, di antaranya dengan membacanya, mentadabburinya, menghayati maknanya, dan yang paling penting mengamalkannya, dia berkesempatan menjadi hamba Allah yang mulia. Baca Al-Quran minimal 100 ayat tiap malam. Kenapa demikian Ustaz? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang derajat sanadnya sahih, man qara'a bimi'ati ayah fi lailatin, barang siapa yang membaca Al-Quran minimal 100 ayat di setiap malam atau di satu malam, terlebih itu kita kerjakan di malam-malam Ramadan, di sisa Ramadan yang kita jalani, bahkan ini di prime time-nya Ramadan, di waktu-waktu terbaiknya Ramadan, 10 hari terakhir. Di luar kondisi seperti sekarang saja, Nabi katakan orang yang membaca minimal 100 ayat di malam hari dari ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada diri orang ini? Ganjaran apa? Kutiba lahu kunutu lailah. Allah akan catat baginya seperti dia mendapatkan pahala melaksanakan salat semalam suntuk. Allahu Akbar. 3 amalan yang ganjarannya sama. Dan jika ini kita lakukan, kita jaga, terlebih di sisa Ramadan yang kita jalani, maka insya Allah kebaikan Allah akan berikan kepada kita, dan Allah akan karuniakan Lailatul Qadar buat kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup khutbah kita di siang hari ini, jangan lewatkan doa yang secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ajarkan kepada istri beliau, yaitu Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku sangat yakin di satu malam itu adalah Lailatul Qadar, wa ma aqulu fiha, doa apa yang bisa aku baca ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengajarkan, baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang intinya, kandungan maknanya, kita sangat berharap ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuun, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai pemaafan. Engkau mencintai orang-orang yang mau meminta maaf atas kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kita akui jemaah, kita akui di hadapan Allah di saat lisan ini mengucapkan kalimat tersebut, hati sambil mengakui di hadapan Allah, ya Allah, saya pernah melakukan dosa, nggak sholat 3 tahun, 2 tahun lamanya. Pernah saya nggak berpuasa, ya Allah, ampuni ya Allah. Saya pernah durhaka kepada orang tua, sering bahkan ya Allah. Saya ingin berubah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya sering membuat nangis kedua orang tua saya ya Allah, bukan menangis karena haru, karena bahagia atas perbuatan amal baik saya, tidak, tapi karena kelakuan buruk saya ya Allah, ampuni ya Allah. Innaka afuun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah, ampuni ya Allah.
akui semua dosa. Saya pernah mengkhianati pasangan hidup saya, ya Allah. Saya berselingkuh kepada wanita yang tidak halal bagi saya. Sekalipun itu lewat chat-chat dalam WhatsApp atau media sosial kita. Itu adalah dosa. Akui di hadapan Allah dan bertaubat kepada Allah lewat doa yang kita sampaikan. Innaka afuun. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya Allah. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai pemaafan. Engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun, mohon maaf atas semua dosa-dosanya. Bahkan dosa terbesar yang pernah kita lakukan, dosa besar yang tidak ada tandingan, itu perbuatan syirik, kita akui di hadapan Allah dan kita tinggalkan jauh-jauh. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampuni aku. Maka Allah akan ampuni. Jika itu terjadi di Lailatul Qadar, ini adalah momen terbaik jemaah. Mudah-mudahan Allah akan berikan banyak kebaikan untuk diri kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. فبأي